Gunung Lewotobi laki-laki dan perempuan merupakan gunung api kembar yang terletak di bagian tenggara Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Gunung Lewotobi laki-laki adalah puncak yang lebih aktif dengan ketinggian 1.584 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Lewotobi perempuan berukuran lebih besar dengan ketinggian 1.703 meter di atas permukaan laut. Seolah belum lepas dari ingatan, Gunung Lewotobi laki-laki ini padahal baru saja meletus dahsyat pada November 2024 lalu. Warga masyarakat Klatanlo adalah yang paling terdampak sejak saat itu. Bagaimana dahsyatnya letusan saat itu? Kini saya mencoba menelusuri desa yang terletak hanya 4 km, begitu dekat dengan puncak sang gunung berapi. Desa Klatanlo masuk ke dalam zona merah erupsi Gunung Lewotobi laki karena jaraknya yang hanya 4 km dari puncak. Tak heran, material vulkanik seperti batu pijar bisa menghantam desa ini. Pada Minggu malam, batu pijar berjatuhan bak meteorit yang kemudian menghancurkan dan membakar seluruh desa. Dahsyatnya erupsi pada tanggal 3 November 2024 meninggalkan duka bagi masyarakat desa Klatanlo. Tak hanya rumah yang hancur dan terbakar, namun juga menelan korban jiwa. Sini ini proba sekitar 3 diameter, diameternya 3. Diameternya 3 meter? 3 meter diameter, kedalaman kurang lebih 3 meter. Besar sekali berarti itu hantaman ya, sampai menyebabkan satu rumah runtuh. Lubang yang masih menganga di hadapan saya ini menjadi salah satu jejak terbesar dari lontaran batu pijar dari erupsi Gunung Lewotobi laki. Ketika terjadi letusan di tanggal 3 November 2024 itu, banyak sekali batu pijar yang berjatuhan dan salah satunya depan kita yang menyebabkan lubang sebesar ini ya. Jadi waktu batu pijar dari arah gunung itu langsung jatuh di tempat yang dia tuju itu langsung meledak. Iya. Meledak lalu menimbulkan kawah yang begini besar begini. Di batu-batu pecahannya aja sebesar itu ya Pak. Lalu ada sisa-sisa masih ada. Masih ada. Masih ada yang. Batu pijar menjadi salah satu penyebab kehancuran rumah-rumah di desa Klatanlo. Bekas lubang-lubang raksasa ini adalah bukti nyata betapa besarnya daya rusak muntahan sang Lewotobi. Ini salah satu materi yang tersisa dari letusan waktu itu yang mengakibatkan lubang besar begini. Jadi yang saya pegang ini adalah salah satu potongan kecil dari batu yang menimpa tanah di belakang saya yang menyebabkan lubang besar sekali. Dan ini potongan kecilnya saja sebesar ini ya Pak. Jadi saya pun juga tidak terbayang sebesar apa batu aslinya. Dan ini sudah bisa dipastikan dari lava yang membeku. Karena meskipun bentuknya seperti tanah kering, tapi ini semua batu. Mungkin panasnya beribu-ribu derajat Celcius ya Pak yang bisa menyebabkan batu sampai bisa pecah seperti ini. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki membuat lebih dari 7.000 jiwa yang berasal dari 7 desa mengungsi ke beberapa lokasi. Salah satu yang saya kunjungi adalah posko pengungsian Konga. Inilah Huntara alias hunian sementara yang kini menjadi tempat berteduh untuk melanjutkan hidup sebagian pengungsi dari lereng Lewotobi. Di tempat ini,
Ribuan jiwa harus meninggalkan rumah dan mata pencaharian mereka akibat Gunung Lewotobi laki-laki yang terus bergejolak. Semakin sore, suasana posko hunian sementara semakin ramai dengan aktivitas. Salah satunya adalah mengambil air untuk menyiram halaman rumah sementara yang kering dan berdebu. Jadi di wilayah hunian sementara ini sebenarnya terdapat satu sungai, tapi airnya hanya bisa untuk mencuci. Sedangkan air untuk mandi ada dari sumur bor yang setiap sore suasananya seperti ini. Jadi warga mengantri untuk mengambil air menggunakan ember ini. Bahkan anak-anak kecil tadi juga sempat mengambil pakai jerigen kecil. Berada di hunian sementara memang tidak akan senyaman tinggal di rumah sendiri. Namun para penyintas erupsi Gunung Lewotobi ini tetap terus berjuang melanjutkan hidup meski dengan kondisi yang terbatas. Kegiatan menyiram debu dari tanah yang kering ini bisa mengurangi masalah kesehatan yang timbul di lingkungan pengungsian. Setelah menyirami halaman rumah dari debu, saya akan mengikuti kegiatan ibu-ibu berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tinggal di Huntara tak membuat perjuangan warga masyarakat padam. Di tempat ini, ekonomi terus bergerak meskipun sederhana. Beberapa warga mulai mendirikan warung darurat di sekitar lokasi pengungsian. Meskipun sama-sama berstatus sebagai pengungsi, tapi mereka tetap menjalani hubungan timbal balik. Jadi para pembeli membeli bahan makanan untuk memasak di rumah dan para penjual pun juga mendapatkan uang untuk tetap bisa melanjutkan bisnis. Jadi bagaimanapun juga di sini perputaran ekonomi masih berjalan. Tidak semua penyintas erupsi masih mempunyai harta yang tertinggal di desanya. Salah satunya keluarga Bapak Marcel yang harus kehilangan rumahnya. Ini lubang ini juga disebabkan oleh batu, Bapak? Dari gunung. Jadi ini yang pertama. Iya. Setelah ini, lalu kami kaget karena batu yang ada di dalam tanah ini itu dia hantam di tembok itu yang kami kaget. Jadi setiap kali batu itu dia sepertinya ada piringan yang berputar itu. Begitu jatuh langsung meledak. Jatuh langsung meledak. Saat erupsi, Lewotobi laki-laki tak hanya menggoncangkan tanah dan memuntahkan awan panas. Dari jejak batu-batu vulkanik di reruntuhan menjadi bukti nyata jauhnya jangkauan muntahan material ketika letusan. Sejauh 6 hingga 7 km di sekitar puncak menjadi saksi bisu betapa kuatnya erupsi kala itu. Tak pandang bulu, ratusan rumah luluh lantak, hancur hingga kini tak lagi terbangun. Sampai masuk ke dalam rumah itu batunya, Bapak? Batu tidak besar, kecil-kecil saja. Rumah juga sudah dalam situasi seperti ini, jadi hanya menangis saja. Pasrah saja bahwa ini ya bukan juga cobaan, tapi ini alam punya mau sehingga kita terima secara iman. Iya. Pasca kejadian erupsi Gunung Lewotobi tanggal 3 November 2024 memang tidak hanya meninggalkan luka batin, namun
ekonomi masyarakat juga terpuruk. Jadi demi menyambung hidup, Bapak Marcel sekarang harus kerja di kebun milik Bapak Romo ya? Bapak Romo. Sudah mulai kapan Pak? Sejak Januari. Sejak Januari tahun ini? Ya. Jadi setiap hari berkebun begini ya Pak? Ya, mengingat lagi keluarga Bapak Marcel merupakan keluarga besar yang isinya ada 9 orang. Tidak hanya Bapak Marcel, Ibu Dua ini merupakan salah satu penyintas dari erupsi Gunung Lewotobi tahun 2024 kemarin. Dan di kebun inilah Ibu Dua bekerja demi menyambung kehidupan. Sudah lama Ibu bekerja di sini? Sudah Semenjak bulan Maret. Mungkin pesan saya terhadap masyarakat bahwa kita jaga alam ini, kita jaga gunung ini, karena saya percaya bahwa kita hidup dari alam ini.